Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi hari ini kita akan melanjutkan topik sequencing and scheduling untuk penjadwalan mesin and job mesin paralel. Sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai and job satu mesin, maka sesi ini kita akan bahas and job mesin paralel. Algoritma yang pertama adalah algoritma SPT. Langkah pertama, urutkan semua job ya, sesuai dengan SPT, yaitu kita akan mendahulukan dengan waktu proses yang terkecil. Seperti itu. Kemudian kita akan tugaskan satu persatu di mesin, ya, di mesin sesuai urutan dengan memprioritaskan mesin yang paling siap terlebih dahulu. Jadi yang ready time-nya itu paling kecil. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya untuk SPT ya, yang pertama adalah kita akan urutkan berdasarkan waktu proses. Ya, waktu proses kita akan lihat di sini. Maka urutan pertama adalah urutan job ke-6. Ya. Job ke-6 ini adalah waktu prosesnya paling kecil, maka ini akan kita urutkan paling awal. Ya, setelah 6, maka kemudian 10. Ya, sama ya. Waktunya juga 2 ya, 2 dan 2. Nah, ini kita dahulukan yang di awal begitu ya, atau yang juditnya lebih kecil. Ya, kalau juditnya sama ya berarti yang lebih awal. Nah, ini kemudian sampai selesai sehingga kita akan mempunyai sequencing ya, seperti ini 6, 10 dan sebagainya. Nah, setelah sequencing maka langkah berikutnya adalah kita melakukan scheduling. Ya. Di sini permasalahannya adalah end job mesin paralel. Nah, karena paralel maka sebetulnya ini mempunyai fungsi yang sama, hanya jumlahnya itu lebih dari 1. Dalam kasus ini jumlah mesinnya ada 3. Nah, maka kita akan mulai yang ready time-nya paling kecil. Ketika semua mesin diasumsikan tidak mempunyai setup time, maka ready time-nya semuanya 0. Ya. Maka kita akan mulai plotkan dari mesin pertama. Ya, mesin pertama ini mesin ke-6 kita plotkan. Nah, setelah itu job yang kedua kita plotkan di mesin berapa? Mesin kedua. Ya. Kemudian setelah itu di mesin ketiga. Nah, ketika sudah mempunyai penugasan ya untuk semua mesin, maka kemudian job yang ketujuh ini ya, job yang ketujuh ini akan ditugaskan di mesin yang mana? Tentu yang ready time-nya paling kecil. Ya. Nah, di sini kita lihat dari job 6, 10, dan 3, maka yang ready time-nya paling kecil adalah yang 1 dan 2. Begitu ya. Pada T ketiga mereka sudah siap. Kalau pada mesin ketiga dia ready time-nya 4. Nah, ini boleh saja kita menugaskan di mesin 1 atau mesin 2. Tapi di sini kita sepakati saja kalau 1 dan 2 itu ready time-nya sama, maka kita pilih yang 1 saja. Nah, sehingga job 7 ini kita tugaskan di mesin 1. Ya. Kemudian untuk sequence berikutnya adalah 9. Ya, kita antara mesin 2 dan 3 ready time-nya lebih kecil 2. Jadi 9 kita tugaskan di mesin 2. Kemudian yang job 1 kita tugaskan di mesin 3. Kemudian job 8 kita tugaskan di mesin berapa? Di mesin 1 karena mesin 1 ini ready time-nya 6, kemudian mesin 2 ready time-nya 7 dan mesin 3 ready time-nya 9. Begitu seterusnya sampai semua job itu selesai. Nah, maka di sini kita akan lihat bahwa max span-nya adalah 18. Jadi end job ya 10 job dengan 3 mesin paralel ya dengan kebutuhan waktu processing seperti itu ternyata mempunyai max span sebanyak 18. Nah, lalu
Berapakah flow time-nya? Ya. Bagaimana cara kita menghitung flow time ya untuk mesin paralel? Maka caranya adalah dengan menghitung flow time untuk masing-masing mesin. Ya. Mesin pertama ini mengerjakan job 6, 7, 8, 4. Ya. Di sini ya mesin job 6 dia selesai pada T2. Job 7 pada T5. Ya. Job 8 pada T10. Job 4 pada T18. Maka ini adalah flow time-nya. Nah, ini adalah flow time. Flow time mesin pertama. Nah, karena di sini mesin pertama mempunyai 4 job, ya, 4 penugasan, maka min flow time-nya berapa untuk mesin 1? 35 dibagi 4, ya, 8,75. Lalu berapa flow time dari mesin 2? Ya, kita jumlahkan saja, ya. Berapa jobnya? Ada 3 ya, jobnya 10 ya, waktu prosesnya 2, flow time-nya 2. Ya, karena tidak punya setup. Kemudian job 9. Dia waktu prosesnya 4, dia keluar pada T6. Kemudian job 2, waktu prosesnya 6, keluar pada T12. Sehingga flow time inilah kita jumlahkan flow time dari 3 job tersebut. Total 20. Nah, lalu berapa min flow time dari mesin 2? 20 kita bagi dengan 3. Ya, kita bagi dengan 3 sehingga min flow time dari mesin 2 adalah 6,67. Ya, 6,67. Nah, mesin 3 sama caranya ya. Ini kita dapat min flow time dari mesin 3 adalah 8,67 ya, 8,67. Nah, lalu berapa min flow time ya dari 3 mesin ini ya, masing-masing 8,7 ya, kemudian 6,67, kemudian 8,67. Nah, maka dari ketiga flow time ini, rata-rata flow time dari 3 mesin ini kita bagi 3 lagi gitu ya. Sehingga min flow time-nya untuk semua mesin, untuk sistem tersebut gitu ya, dengan 10 job 3 mesin itu adalah 8,03. Jadi ini adalah min flow time. Ini adalah algoritma SPT ya, shortest processing time. Tetapi jika sesi kemarin itu kita hanya di 1 mesin, maka hari ini di 3 mesin. Kemudian ada lagi adalah LPT ya. LPT ini longest processing time. Longest processing time kebalikan ya dari SPT ya. Jika SPT kita itu mengurutkan dari yang waktu prosesnya itu paling kecil ya. Kalau longest processing time itu kita mengurutkan berdasarkan yang waktu prosesnya paling lama. Ya, sehingga di sini justru 4 itu mempunyai urutan yang pertama. Jadi ini bisa kita balik. Ya, jadi mempunyai urutan yang pertama. Nah, jadi di sini 4 mempunyai urutan yang pertama. Ya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan sequencing-nya, maka langkah berikutnya kita scheduling ya, kita tugaskan gitu ya pada setiap mesinnya dengan kriteria yang sama ya, aturan yang sama, yaitu dengan ready time yang paling kecil gitu. Nah, ini ready time-nya karena tidak punya setup time, semuanya 0, jadi kita mulai dari 1 aja ya untuk 4, kemudian 5, kemudian 2 ya. Lalu yang 1 itu di mana gitu ya. Kita lihat antara mesin 1, 2, 3 untuk 3 job ini ternyata mesin 3 mempunyai ready time paling kecil. Maka job 1 ini akan kita tugaskan pada mesin 3. Kemudian job 8 kita
plotkan di mesin 2 dan seterusnya. Ternyata dengan menggunakan longest processing time, max span-nya itu menjadi 16 ya. Kalau tadi dengan SPT proses max span-nya itu 18, maka dengan menggunakan longest processing time max span-nya menjadi 16. Jadi ini lebih cepat selesai begitu ya untuk 10 job tersebut. Kemudian dengan cara yang sama kita akan hitung mean flow time. Mean flow time. Ternyata mean flow time-nya 11,47 ya. Jadi mean flow time-nya ini jauh lebih besar dibanding SPT. Karena apa? Karena kalau sebuah sistem itu mendahulukan job dengan waktu proses yang lama terlebih dahulu, otomatis ya material-materialnya itu akan mengantri lebih lama begitu. Sehingga flow time-nya menjadi lebih lama. Nah, tetapi keuntungan LPT adalah mempunyai max span yang lebih kecil. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan max span yang kecil sekaligus mean flow time yang kecil juga? Maka algoritma dari LPT ini kemudian urutan di mesin pertama ini yang 496 ini kita balik. Kita urutkan berdasarkan yang paling kecil menjadi 694. Yang kedua, yang 587, kita balik. Dari urutan yang paling kecil, sehingga kita dapat urutannya 785. Begitu juga yang mesin 3. Kita balik, sehingga sequencing-nya menjadi 10, 3, 1, dan 2. Nah, seperti itu, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi urutan tiap mesin ya, sequence setiap mesin sudah kita dapatkan dari LPT. Keuntungannya max span-nya lebih kecil, tetapi flow time-nya lebih tinggi. Nah, agar juga flow time-nya kecil, kita balik gitu ya urutan di setiap mesinnya itu berdasarkan waktu proses yang lebih kecil. Nah, dengan cara yang sama kita akan hitung flow time-nya gitu ya. Kita akan hitung flow time-nya di setiap mesin. Ternyata ya, mesin pertama ini flow time-nya hanya 7,3. Mesin kedua flow time-nya 8,67 dan mesin ketiga 8,25. Lalu rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 8,08. Jadi ternyata flow time-nya ya, LPT, algoritma LPT yang kita urutkan berdasarkan waktu proses terlama, kemudian kita balik begitu ya, menggunakan aturan SPT di setiap mesinnya itu bisa mengurangi flow time, tetapi memang flow time-nya sedikit lebih besar dibanding flow time yang SPT. Sehingga algoritma ini sering digunakan karena LPT ini mempunyai keuntungan bisa meminimasi max span sekaligus mean flow time. Nah, ini adalah untuk aturan LPT. Ini ada EDD juga ya, jadi EDD juga. Nah, ini kita urutkan berdasarkan Judith ya, membuat sequencing berdasarkan Judith. Lalu ketika sudah dapat urutannya, bagaimana schedulingnya? Ya, kita schedulekan saja berdasarkan ready time yang paling kecil. Dapat max span-nya juga 16. Berapa oh, ini juga dihitung ini keterlambatannya. Yang tadi enggak ya. Nah, ini juga bisa dihitung keterlambatan. Dari mana ngitungnya ya? Completion time-nya aja dibandingkan dengan Judith-nya. Seperti itu. Kemudian ini slack time. Ya, slack time kita buat urutan. Sama sequencing-nya, cara mencarinya dengan menggunakan N-job 1 mesin ya. Hanya saja berbeda di scheduling-nya karena ini mempunyai 3 mesin paralel. Ya. Seperti itu. Ada juga di sini Hodgson ya, sequencing-nya sudah dapat ya. Kemudian schedulingnya. Nah ini, jadi masing-masing algoritma ternyata mempunyai performance yang berbeda-beda.
Nah, di sini adalah hasil kinerja dari masing-masing algoritma begitu. Kita lihat bahwa SPT itu memang akan selalu meminimasi mean flow time, ya. Mean flow time. Tetapi yang bisa meminimasi max span itu adalah LPT. Nah, pada kasus ini EDD, slack, dan Hodgson juga kecil. Yang bisa meminimasi maksimum keterlambatan itu adalah EDD, ya. Sama. Kemudian yang bisa meminimasi jumlah terlambat tetap Hodgson, ya, meskipun kita pada kondisi end job mesin tetap aja sama. Yang bisa meminimasi keterlambatan rata-rata adalah EDD, ya. Jadi ini adalah cara melakukan ya sequencing dan scheduling pada end job mesin paralel. Lalu berikutnya ya, topik berikutnya adalah bagaimana kita ya melakukan sequencing dan scheduling pada end job mesin yang serial. Serial di sini ketika kita mempunyai banyak job dan banyak mesin, ya, artinya adalah setiap mesin itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, fungsinya berbeda, nah kemudian mempunyai ketergantungan. Ya, ketergantungan antar mesin. Biasanya karakteristik serial itu mesin satu ya, harus selesai dikerjakan dulu, baru bisa mengerjakan mesin yang lain, fungsi dari mesin yang lain. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita ya membuat sequencing ya pada end job mesin? Nah, ini ada yang namanya aturan Johnson. Ya. Aturan Johnson ini dikatakan mampu meminimasi max span pada end job dua mesin serial. Bagaimana caranya? Ya, ini adalah algoritmanya. Ya, tahap pertama ya temukan TI1 dan TI2 yang minimum ya, dan sebagainya. Ini kita langsung caranya saja. Nah ini ya. Jadi ini adalah contoh kita mempunyai 10 job di mana masing-masing job membutuhkan 2 mesin. Ya. Urutannya tidak boleh dibalik, ya, serial. Artinya, untuk membuat job 1, kita harus membuat dengan urutan mesin 1 dulu sebanyak 3 jam, baru setelah itu mesin 2 selama 5 jam. Nah, kalau seandainya job 1 ini dibuat di mesin 2 dulu baru mesin 1, maka kualitasnya akan berubah. Nggak bisa gitu. Nah, itu adalah karakteristik dari serial. Lalu bagaimana cara kita ya melakukan sequencing? Ya, ini yang pertama dengan aturan Johnson ya, dengan aturan Johnson. Pertama, kita akan identifikasi ya TI1 dan TI2. Apa itu artinya? TI1 adalah waktu yang dibutuhkan pada job I di mesin 1. Ya. TI2 adalah ya ini T11, T21, T31, T41 dan seterusnya. Nah, TI2 ini adalah ini. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh job I di mesin 2. Ya, ini adalah yang kolom ini. Jadi cara membacanya adalah T12 sama dengan 5. Artinya waktu yang dibutuhkan job 1 di mesin 2 adalah 5. Nah, kalau sudah seperti itu ya, maka caranya adalah yang pertama identifikasi mana waktu terkecil di mesin 1 dan mesin 2. Ya.
Mesin 1 dan mesin 2. Ya, seperti ini. Ternyata ada job 2, ada job 3, ada job 8. Masing-masing waktu prosesnya adalah 2. Nah, kemudian tahap kedua adalah jika waktu proses itu ada di mesin 1, maka urutkan dia di depan. Nah, jadi nanti 3 ini kita akan urutkan di depan. Seperti ini. Kemudian ada lagi job 2 dan job 8. Ini 2 sama, tetapi di mesin 2. Maka kalau dia di mesin 2, urutkan dia di belakang. Maka 2 dan 8 ini akan kita urutkan di belakang. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian kita cari lagi iterasi berikutnya. Nah, yang sudah kita plotkan, ini kita coret. Ya. Nah, yang belum dicoret berarti kan belum diplotkan. Maka kita identifikasi lagi mana waktu yang paling kecil. Ya. Ternyata job 1, ya, 3. Yang lain ada nggak waktu yang 3? Ya. Oh, 8. Ya. Tetapi kan 8 ini sudah diplotkan karena dia di mesin 2-nya 2. Ya. Jadi sudah tercoret, nggak perlu lagi diidentifikasi. Jadi yang akan kita plotkan adalah yang ketiga. Nah, 3 ini ya, karena di mesin 1, ya, maka job 1 ini kita plotkan di awal. Ya, sehingga job 1 ini ada di urutan setelah 3. Begitu seterusnya sampai semua job itu selesai. 10. Jadi kalau di Johnson itu kita kalau punya jobnya itu seperti ini ya, jobnya itu 10 begini, kita akan punya garis ya 1, 2, 3 sampai 10. Dia mana yang di depan, mana yang paling kecil ya, mana yang paling kecil. Dia di depan apa belakang? Kalau dia di mesin 1 taruh depan. Kalau di belakang atau di mesin 2 taruh belakang. Ada lagi nggak yang terkecil? Berikutnya, dia di mesin berapa? Mesin 1 taruh depan, mesin 2 taruh belakang. Seperti itu terus sampai semua job teralokasi. Nah, sehingga untuk kasus ini ya, seperti ini misalnya. Mana yang kecil berikutnya? Gitu kan? 7 dan 10 waktunya 4. Nah, di mesin 2 ya, berarti dia diplot di belakang. Ya. 7, 10. Iterasi berikutnya, kita coretkan. Kalau sudah dialokasikan 7 dan 10 kita coret. Iterasi berikutnya, ya. Iterasi berikutnya adalah 5. Ya. Waktunya 5, job 6. Di mesin berapa? 1. Nah, 6 kita plotkan. Di depan. Kemudian kita coret 6. Kemudian waktu terkecil berikutnya, ya 6. Nah, job berapa? 4 dan 5. Di mesin berapa? 2. Nah, berarti 4 dan 5 kita plotkan di belakangnya. Nah, seperti ini sehingga kita akan mempunyai hasil sequencing seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, apa kita akan plotkan? Nah, cara schedulingnya itu seperti ini schedulingnya ya. Hati-hati kalau kita membuat scheduling di serial. Karena di sini nanti seperti ini misalnya ya, job 3 di mesin 1 ya. Di mesin 1. Ketika dia sudah selesai di mesin 1 ya, ketika dia sudah selesai di mesin 1 maka dia baru bisa di mesin 2. Ya, baru bisa di mesin 2 ya. Baru bisa di mesin 2. Bentar ya. Baru bisa di mesin 2. Nah, kalau dia belum selesai di mesin 1, maka dia tidak bisa dikerjakan di mesin 2.
Sehingga di mesin 2 dia baru bisa dimulai di mesin 2 pada saat dia sudah selesai di mesin 1. Sehingga nanti di mesin 2 ini akan terjadi idle time. Mesin 2 itu menganggur. Kenapa menganggur? Karena materialnya masih di mesin 1. Belum selesai. Dia baru bisa selesai setelah di mesin 1 selesai, baru bisa dikirim ke mesin 2. Nah, ini asumsinya tidak ada transfer time. Ya, 0 transfer time-nya. Biaya waktu transportasinya nggak ada. Diasumsikan. Jadi langsung bisa di T kedua diproses. Baru nanti berapa waktu dibutuhkan di mesin 2. Ya, nanti di sini akan kita lihat. Nanti di mesin, nanti urutan berikutnya adalah 1. 1 ini kalau sudah selesai baru dikirim di mesin 2. Seperti ini. Maka di sini kalau di mesin 1 ya, job 1 ini sudah selesai, sudah dikirim di mesin 2, tapi mesin 2 masih belum selesai mengerjakan job sebelumnya, maka inilah yang kita katakan sebagai waiting time. Ya. Jadi panah ini adalah simbol bahwa terjadi waiting time dari mesin dari job 1 ya, di mesin 1 sudah selesai dikirim ke mesin 2, tetapi mesin 2 masih mengerjakan job 3. Nah, simbol yang bulat ini adalah idle time. Maka pada saat serial begini akan terjadi yang namanya idle time dan waiting time. Nah, nanti ini juga akan kita identifikasi. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ya aturan Johnson itu kan untuk 2 mesin. Lalu bagaimana kalau kita ya produk kita itu setiap jobnya itu membutuhkan membutuhkan mesin lebih dari 2 begitu. Maka aturan Johnson tidak berlaku. Nah, kemudian muncul algoritma berikutnya yaitu CDS, yaitu Campbell, Dudick, dan Smith. Jadi ini nama algoritmanya nama-nama penemunya gitu ya. Di sini untuk meminimasi max span. Bagaimana cara CDS ini CDS ini bekerja? Ini sebetulnya adalah dengan membuat semacam TI 1 bintang ya dan TI 2 bintang. Bintang ini sebetulnya hanyalah sebuah imajiner begitu ya, imajiner untuk memudahkan gitu ya bahwa yang tadinya itu membutuhkan mesin lebih dari 2 itu dipaksa dibikin hanya 2 mesin begitu. Dengan meng-create alternatif. Nah, nanti mana yang dipilih adalah yang alternatif yang mempunyai kinerja yang paling baik seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya ya? Ini adalah algoritmanya ya, nanti Anda bisa baca sendiri begitu ya, pelajari sendiri ya. Sekarang saya akan lanjut ke contoh ya, contoh aturan CDS ya. Di sini ada 6 job, masing-masing membutuhkan 3 mesin serial ya, serial. Nah, di sini job 1 misalnya dia membutuhkan waktu 4 jam di mesin 1, 3 jam di mesin 2 dan 5 jam di mesin 3 dan seterusnya. Lalu bagaimana algoritma CDS ini bekerja? Maka yang pertama adalah kita akan meng-create masing-masing alternatif ya. Di masing-masing alternatif ini akan ada TI 1 bintang dan TI 2 bintang imajiner. Ya. K1 ya. Alternatif K1 itu TI 1 bintangnya adalah kemudian